Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh solehah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang kajian Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Kemarin sudah kita jelaskan, Ibu lanjutkan sekarang ya. Ibu ulang lagi yang Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 191 tentang berpikir kritis. Ibu ulang sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Allazina yazkuruna Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan atau sambil duduk, wa ala junubihim atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta haza, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini batilan dengan sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, ini lanjutan surah ayat ke-91. 90. Sekarang karena ini sudah kita bahas minggu kemarin, ya, Ibu lanjutkan. Oke. Nah, apa sih hakikat dari berpikir kritis? Menurut Quran surah Al-Imran tadi. Nah, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dan suka beramal untuk kehidupannya. Itu orang yang cerdas. Dia tahu kalau salah, dia memperbaiki kesalahannya. Dia bisa membedakan mana yang salah dan benar. Itulah orang yang cerdas. Orang yang berpikir kritis. Orang yang mampu merubah dirinya dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Jadi bagaimana, Bu? Kalau saya tidak berubah-berubah, berarti kalian bukan orang cerdas. Orang cerdas itu, orang yang berpikir kritis itu mampu mengintrospeksi dirinya apabila dia salah. Yang kedua, yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pandangannya jauh ke masa depan, yaitu akhirat. Nah, kalau anak muda zaman sekarang, kalau mau dikatakan cerdas, kalian harus mampu membuat gebrakan di dalam dirimu untuk melakukan suatu kebaikan. Jangan kalau kita mengasih tahu teman kita atau mengajak teman kita berbuat baik, kita bilang, ini so ustaz. Nah, ini yang salah. Kadang-kadang kita seperti itu sama teman. Padahal kita diajak untuk melakukan kebaikan. Orang yang berkata seperti itu orang yang bukan cerdas. Karena orang yang cerdas pasti akan menganggap, alhamdulillah adalah yang masih peduli dengan saya, mengajak saya untuk melakukan kebaikan. Nah, kita harus berpositif thinking ya. Ya, itulah hakikat daripada berpikir kritis. Nah, apa manfaatnya berpikir kritis? Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Semua yang Allah ciptakan di dunia ini ada hikmahnya semua. Kenapa Allah ciptakan laut? Tempat kita berlayar, tempat kita mencari nafkah ikan. Untuk siapa? Untuk kita. Allah menciptakan pepohonan, apalagi sekarang musim durian, banyak durian, apalagi yang dari sebatik, ya. Buahnya enak,
walaupun durinya sangat luar biasa menakutkan, tapi isinya di dalamnya luar biasa enak. Makanya jangan lihat casing. Jangan melihat casing orang. Kalau mukanya sangar, dianggap dia orang jahat, padahal hatinya baik. Jangan kita lihat casing ya. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Dia mampu memanfaatkan alam yang ada di sekitarnya. Contohnya, kalau di rumah kita ada halaman rumah, manfaatkan untuk menanam lombok, untuk menanam terong. Untuk siapa? Untuk kita. Jadi, yang harusnya kita beli hari-hari di pasar 10.000, kita bisa menabung 10.000. Karena kenapa? Karena hasil dari pemanfaatan lahan yang ada sekitar rumah kita. Nah, itu orang yang cerdas, ya, orang yang mampu berpikir bagaimana supaya hidupnya lebih baik. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Semua dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Sekarang banyak, kita tidak bisa belajar dengan cara luring, bertatap muka, kita bisa manfaatkan dengan secara daring. Dan kita tidak boleh patah semangat untuk tetap berkarya, untuk tetap berusaha menjadi orang yang is the best, ya. Yang keempat, kita harus dapat menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Kita teliti apa yang ada di alam ini. Kita tidak punya lemari, bisa kita buat lemari dari mana? Dari kayu. Kayunya dari mana? Dari alam. Sekarang dari gaharu, kayu bisa menjadi gaharu yang mana harganya luar biasa. Bisa miliaran kalau kita menemukan, bisa memanfaatkan, bisa meneliti mana gaharu yang baik, yang bisa dibudidayakan. Banyak sebenarnya yang akan bisa kita buat, apalagi di pertanian. Sekarang bagaimana menanam anggur, dia mengkolaborasikan, menempel yang batangnya kuat tapi buahnya tidak bagus, ditempel dengan yang buah bagus, akhirnya menghasilkan yang bagus. Setelah diteliti, oh ini kuat batangnya, oh ini buahnya bagus, dia tempel. Nah, itu disitulah kekritisan otak kita yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kebutuhan kita juga. Nah, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Kita sudah dikasih, apalagi di Kalimantan ini, terutama Kalimantan Utara, gunung luar biasa, hutan-hutannya masih alami. Jangan tebang hutan secara liar karena ingin membangun rumah, pohon-pohon besar ditebang semua. Boleh kita tebang, tapi ditanam kembali. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kerusakan alam. Kalau kerusakan alam terjadi, akhirnya tanah longsor, banjir, siapa yang rugi? Manusia itu sendiri. Dengan ulah manusia itu sendiri. Untuk itu, marilah kita manfaatkan, kita menjaga alam di sekitar kita, ya. Yang keenam, semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah akal dan fasilitas baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Nah, ini kita bersyukur dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, akal yang Allah anugerahkan kepada kita, karena akal itu adalah yang membedakan manusia dengan hewan yang lain. Coba kita perhatikan, kerbau, sapi, dia tidak punya akal. Kalau mau makan tanaman orang, dia tidak peduli apakah itu tanaman yang dijaga orang atau yang dipelihara orang, hantam semua. Kalau tidak dipukul, dia tidak akan berhenti. Nah, kalau manusia, dia punya akalnya untuk bisa membedakan, oh ini punya orang, oh ini bukan hak saya, dia tidak ambil kalau bukan haknya. Nah, itu ya perbedaan kemuliaan manusia. Allah ciptakan berbeda daripada hewan yang lain. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan sebagai manusia. Untuk itu marilah kita banyak-banyak berbuat baik, ya. Yang ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Nah, dengan ada apa yang ada, kita lihat fenomena alam sekarang ini, kalau kita menggunakan akal kita yang sehat, dengan kritis, kita akan semakin yakin bahwa
kita ini tidak ada